Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat bertemu kembali pada hari ini di hari Selasa di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anandaku soleh-soleha, pada pertemuan sebelumnya minggu kemarin kalian sudah mempelajari mengenai makna kebangkitan nasional serta latar belakang terjadinya gerakan kebangkitan nasional. Gerakan kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo, ya. Sehingga pada hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan membahas atau kita akan mempelajari mengenai gerakan-gerakan organisasi lainnya selain gerakan Budi Utomo, serta arti penting kebangkitan nasional bagi perjuangan masyarakat Indonesia atau bagi perjuangan rakyat Indonesia. Baik, mari kita bahas materinya. Silahkan kalian perhatikan. Bagian kedua, Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Gerakan ini didirikan atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa Indonesia. Tokoh dari organisasi ini antara lain, yang pertama ada Sutomo sebagai ketua, M. Sulaiman sebagai sekretaris, Suwarno sebagai sekretaris 2, M. Gunawan sebagai bendahara, dan R. Angkasa sebagai komisaris. Selanjutnya, Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat, dan utomo berarti baik atau luhur. Jadi makna Budi Utomo ialah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan kepada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Di antaranya ada beberapa usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang pertama, mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Yang kedua, mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, mengembangkan seni dan industri. Dan yang terakhir, menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Baik, Ananda. Selanjutnya ada organisasi Sarekat Islam. Awalnya Sarekat Islam dibentuk dengan nama SDI, ya, atau Serikat Dagang Islam. Nah, organisasi ini didirikan oleh Tirto di Suryo pada tahun 1909 di Batavia. Ya. Batavia tuh kalau sekarang dikenal dengan Jakarta, ya. Kalau dulu Batavia, sekarang Jakarta. Organisasi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirto di Suryo terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Keprihatinan tersebut diutarakan kepada Haji Samanhudi. Akhirnya Haji Samanhudi mendirikan SDI di Solo tahun 1911. Pembentukannya didasarkan pada agama,
yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing. Nah, pada waktu itu pedagang Tionghoa dan India. Pada Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912 atas usul HOS Cokroaminoto, nama SDI kemudian diubah menjadi Serikat Islam. Perubahan nama tersebut untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja. Nah, jadi tujuannya untuk memperluas ruang geraknya. Jadi tidak dikhususkan di perdagangan saja. Jadi digunakan nama secara umum yaitu Serikat Islam. Kemudian pada tahun 1913 mengadakan kongres pertama di Surabaya. Hasil kongresnya adalah mengangkat HOS Cokroaminoto sebagai ketua terpilih. Sejak SI dipimpin oleh HOS Cokroaminoto mengalami perkembangan pesat. Di antaranya yang pertama tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa. Yang kedua terdapat sifat kerakyatan dan dasar agama Islam. Yang ketiga meningkatkan kemampuan pedagang Islam untuk bersaing. Dan yang keempat keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segala kegiatan Sarekat Islam. Nah, ini kongres-kongres SI ya dari tahun 1916, 1917 pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober, dan terakhir Kongres SI ialah pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1909. Terlaksana Kongres Nasional keempat. Ini kongres terakhir, itu kongres keempat di Surabaya. Diraih kesepakatan bahwa fokus SI lebih mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada organisasi Indis Parties. Indis Parties atau sering disingkat IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai, yakni Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryoningrat. Nah, atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Organisasi ini mendapat dukungan dari Abdul Muiz, pemimpin SI Cabang Bandung. Nah, jadi organisasi IP atau Indis Party ini memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indis Nasionalis atau nasionalisme Hindia, yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Organisasi ini merupakan kerjasama antar orang Indonesia dan Bumiputra. Nah, tujuannya untuk mencapai beberapa upaya yang dilakukan. Di antaranya yang pertama menyerapkan cita-cita nasional, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, kemudian memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antar agama. Selanjutnya memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintah, kemudian berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, dan yang terakhir dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonomi lemah. Karena melihat adanya diskriminasi antar keturunan Belanda murni dan kaum Indo, maka Dawes Dekker beranggapan bahwa nasib kaum Indo tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial, tetapi ditentukan oleh adanya kerjasama antar rakyat Indonesia lainnya. Nah, pergerakan Indis Party ini lebih fokus ke semangat nasionalisme, ya. Nah, jadi tentang persamaan sosial, ya, tidak ada kelas-kelas sosial. Membuat Belanda berencana menangkap 3 serangkai
Terlebih Ki Hajar Dewantara menulis di surat kabar yang berjudul Als it Nederland was, yang berarti seandainya saya seorang Belanda. Dalam tulisan tersebut Ki Hajar Dewantara mengkritik ketidakadilan di daerah jajahan. Ya. Nah, jadi ini tujuan dari Indispartis. Nah, tadi yang pertama ada organisasi setelah Budi Utomo, itu ada organisasi Sarekat Islam atau sebelumnya dikenal dengan Serikat Dagang Islam. Kemudian ada organisasi Indisparti, yaitu diantaranya organisasi-organisasi yang muncul pada masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia setelah organisasi Budi Utomo, yang dalam hal ini organisasi Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan atau pergerakan kebangkitan bangsa. Nah, jadi apa perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah 1908? Nah, jadi artinya sebelum 1908 itu sebelum kebangkitan nasional. Nah, setelah 1908 setelah kebangkitan nasional. Nah, di sini ada 5 poin perbedaannya perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1908 atau sebelum dan sesudah kebangkitan nasional, ya. Jadi sebelum 1908 sebelum kebangkitan nasional, dan sesudah 1908 berarti sesudah kebangkitan nasional. Nah, ini yang terakhir arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, jadi hari kebangkitan nasional jatuh pada tanggal 20 Mei. Nah, ini bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, ini memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi arti penting kebangkitan nasional bangsa Indonesia, khususnya bagi kalian sebagai pelajar, diantaranya yang pertama, kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dan menyongsong masa depan. Yang kedua, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. Dan yang ketiga, kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Baik, terima kasih anandaku semua, semoga dapat dipahami. Baik, anandaku soleh-soleha, bagaimana mengerti dengan penjelasan materinya? Bagi yang ada yang belum difahami atau belum dimengerti, silahkan boleh langsung dijapri ke nomor Ustadz. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan di buku catatan atau buku latihan kalian masing-masing. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini dan diberi kemudahan untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.